Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya bersama kelompok saya akan mewawancarai Pak Gatot Gustihaji sebagai ketua dari Poldeksi. Di sini saya direktur Poldeksi. Di sini saya Versa Ardian Sawijaya. Selanjutnya saya Fanda Hanif Al-Maida dan saya Fiza Aura Putri Sujadi. Saya Ahmad Rizal Fadrullah. Jadi sebelum masuk ke beberapa pertanyaan Pak, saya ingin kenalan dulu ya Pak. Dari Pak Gatotnya sendiri atau mungkin dari Poldeksinya. Nah ini Pak Gatot jadi direktur Poldeksi ini udah berapa lama Pak? Jadi untuk Polteksi, ya, mungkin saya jelaskan dulu perjalanannya. Polteksi ini transformasi dari akademi komunitas, di mana akademi komunitas itu berdiri mulai 2015. Per 2 tahun, mulai tahun lalu 2022 itu bertransformasi menjadi Politeknik Semen Indonesia yang sebelumnya Akademi Komunitas Semen Indonesia, dari D2 atau 2 tahun menjadi 3 tahun. Nah, pada awal Akademi Komunitas itu di sana saya sebagai ketua senat. Terus di perjalanan Akademi Komunitas ini mengalami redup, maka dia harus dibuat mandiri. Kalau mandiri, kalau D2 ini nggak bagus daya jualnya, sehingga harus ditransformasikan menjadi D3 sehingga bisa dijual. Karena kriteria pasar itu yang mengenal adalah S1, D3, SLTA atau SMA atau SMK ya. Nah, itulah yang kita lakukan. Kemudian saya mendapatkan SK tahun lalu di Politeknik Semen Indonesia tahun 6 April 2020. Tapi secara total bisnis ini sudah bergerak 7 tahun yang lalu, 2015, sekarang 2023. Kira-kira gitu ya. Ini Pak, mungkin perbedaannya dulu selain dari D2 ke D3 ya Pak, dari akademi akademi komunitas menjadi Poldeksi ini bedanya apa lagi Pak? Ya, jadi bedanya pengelolaannya. Kalau kemarin itu orientasinya komunitas, jadi terbatas di lingkungan di mana perguruan tinggi itu ada, sekitar kabupaten lah, gitu kan. Karena komunitas itu disiapkan untuk melayani masyarakat. Yang kurang di masyarakat itu apa? Disiplin ilmunya. Ya. Jadi kurang umpamanya pertanian, buka pertanian. Kurang masalah industri, buka industri. Kurang nelayan, jurusan nelayan, seperti itu. Nanti kalau sudah jenuh, dia berubah lagi apa yang dibutuhkan di situ. Nah, tapi di wilayah itu. Tapi kalau kita yang D3 ini sudah pro, kita menerimanya ke seluruh Indonesia, gitu ya. Jadi sudah profesional ya. Kita seperti perguruan tinggi yang lain. Tentu saja di sini stresinya di bidang vokasi. Nah, politeknik tadi. Ya. Jadi di situ beda betul. Wacananya dari jas untuk lokal, sekarang betul-betul profesional. Jadi di Poldeksi dari Akademi Komunitas tadi itu ada ini ya, perubahan fokus dari bidang studinya ini, program studinya. Bidang studinya kita tambahkan. Dulu hanya Pak 3, sekarang menjadi 4. Jadi sekarang apa aja Pak? Sekarang mesin, IT yang tekniknya, kemudian aplikasi perkantoran, sama akuntansi. Saya mungkin ini aja Pak. Dari Poldeksi sendiri nanti kedepannya ini nanti bakal gimana Pak perjalanannya? Perjalanannya ya, tentu saja kita akan bertumbuh, berkembang sesuai dengan fokusnya, yaitu sebagai vokasi. Tapi kita lihat perkembangan vokasi ini cukup besar karena pemerintah sekarang mendukung sepenuhnya perkembangan vokasi ini. Karena
bagaimana lebih apply, lebih aplikasi. Nah, termasuk Ditjen Dikti sendiri sekarang dipisahkan antara yang diksi itu untuk universitas perguruan tinggi dan diksi vokasi, dikti dan diksi. Dikti untuk perguruan tinggi, diksi untuk vokasi. Nah, itu yang membawa kita. Nah, oleh sebab itu perkembangan ini rencana kita nanti D3, nanti tambah D3 lagi 2 tahun ke depan, setelah itu D4 masuk, D4 tahun ke-5 masuk D4, terus kemudian selanjutnya tunggu lagi kira-kira ke tahun ke-10 kita sudah masuk S2-nya, S2 terapan, buka S2 terapan. Nah sekarang ini terobosan yang kita lakukan, pertama kita tahun lalu kita menerima kelas reguler, tahun ini kita membuka kelas karyawan. Kelas karyawan. Ini sore hari Pak? Sore hari. Ya. Karyawan yang memang dia sudah punya pengalaman di bidang vokasi tentu saja, jadi memudahkan mereka untuk bisa mendapat predikat sebagai diplom. Jadi ini sih Pak, menarik sih. Koleksi ini politeknik apa pertama Pak di Gresik Pak? Apa ada politeknik lain di Gresik? Politeknik ya, politeknik ini mungkin di Pantura ini kita yang buat. Yang banyak itu kan di Malang, Surabaya. Tapi Pantura mulai Tuban, Lamongan, mulai Rembang, Tuban, Lamongan. Makanya kita memanfaatkan kompetensi yang dimiliki oleh Semen Indonesia di bidang vokasi. Sayang kalau kita tidak manfaatkan fasilitas yang ada ini untuk pendidikan. Jadi itu kondisi kita. Kita diuntungkan di situ, insya Allah membina wilayah Pantura ini. Semoga dari koleksinya semakin berkembang ya. Insya Allah. Sesuai dengan perencanaan. Ini doa kita semuanya. Jadi mungkin kita akan masuk langsung ke pembahasan dari beberapa organisasinya. Jadi yang saya tanyain dari perspektif Pak Harun ini, perilaku organisasi ini apa perlunya Pak buat mahasiswa? Iya, jadi dari sudut pandang kita sebagai praktisi, jadi pemahaman akan perilaku organisasi itu sesuatu yang penting. Karena apa? Apabila mahasiswa ini memahami dengan baik tentang perilaku untuk berorganisasi, perilaku di dalam organisasi, maka akan memudahkan sang mahasiswa ini untuk speed up dalam memasuki dunia nyata, dunia kerja. Dia sudah siap. Oh nanti kalau ketemu di organisasi ini, itu dan sebagainya saya sudah siap. Bagaimana beradaptasi, bagaimana mencoba memahami aspek teknik, aspek non teknik, aspek attitude, aspek motivasi, semuanya sudah. Kita memahami itu dengan baik, maka mahasiswa-mahasiswa yang sudah mendapat bekal itu, insya Allah akan leading dibanding yang lain. Misalnya yang belum ya, daripada jurusan-jurusan yang lain yang tidak pernah mendapatkan mata kuliah tersebut. Ya. Dengan catatan mahasiswa ya belajar beneran. Kalau nggak belajar ya bodoh aja. Ya, oke. Mungkin langsung saja ya Pak untuk pertanyaan selanjutnya dari saya. Bagaimana seorang pemimpin dalam menyikapi perbedaan demografis dalam satu organisasi Pak? Ya, oke. Jadi organisasi yang disiapkan secara profesional tentu memahami itu di dalam sistemnya, memahami atau mengakomodasi kondisi seperti itu, sehingga nanti adaptasi di dalam pelaksanaannya itu berjalan dengan baik. Dimanapun asalnya, ya, itu oke. Karena tidak akan mempermasalahkan masalah asal. Bahkan kalau dibalik adalah organisasi berusaha menghormati asal mereka masing-masing, dengan menghormati, pokoknya nggak boleh sara, nggak boleh
bully, nggak boleh ini, ya insya Allah enjoy kan, bagus. Nah, itu yang kalau organisasi profesional mesti mengedepankan itu, melarang yang ini, gitu. Mengedepankan saling menghargai, saling menghormati, saling bekerja sama, dan faktor yang pembeda justru kalau bisa tidak dibicarakan di sana, kecuali saling mendukung, ya, saling support apa-apa, tapi bukan untuk aspek yang negatif. Nah, saya kira gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja sih faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dalam suatu organisasi? Kepuasan karyawan, ya mungkin banyak secara teoritis, ya. Tapi yang paling mudah dilihat adalah yang pertama itu adalah penghargaan dia sebagai profesional. Jadi kalau di sini karena kami adalah unit pendidikan, ya, penghargaan kita terhadap para dosen di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Dia belajar, kemudian mendapatkan apresiasi apabila dia berhasil, memberikan peluang untuk mereka mengikuti event-event atau sertifikasi, kemudian salary atau penghasilan, ya, gaji itu ya cukup gitu ya, sehingga dia tidak perlu mencari sumber daya atau kepikiran terhadap hal itu. Nah, itu yang penting. Nah, menciptakan suasana itu suatu yang penting. Jadi suasana fair, suasana yang membuat peluang dia untuk berkembang. Berkembang bagaimana? Ya berkembang sebagai dosen. Sebagai dosen apa? Ya pendidikannya lebih lanjut. S1, S2, S2, S3, S3 profesor, nah, difasilitasi dengan baik. Ya. Itu yang penting, karena ya kalau dosen ya harus itu. Yang kedua tadi yang terkait dengan salary, ya dicukupkan fasilitas-fasilitasnya. Kemudian sistem kita yang kita miliki harus support. Apa itu sistem? Ya IT, ya, sistem IT, sistem penilaian, sistem pembelajaran, karena mau tidak mau sekarang kita luring harus bisa, daring harus bisa, ya, dua-duanya harus berkomunikasi dengan baik. Komunikasi efektif, terbuka, fair, tidak ada like and dislike, tapi the right man on the right place gitu ya. Jadi tempatkan orang-orang itu pada tempatnya. Nah, dengan fairness atau kita adil, insya Allah lah, perjuangan kayak apa, seberat apapun bisa kita lewati. Nah, beda sekali dunia industri dengan dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan, bagaimana kita mendidik, berhasil kita mendidik itu suatu kepuasan tersendiri. Kalau kita di industri atau di kerja perusahaan, rata-rata kan orientasi pada hasil atau penghasilan. Tapi kalau di kita mungkin bukan itu yang dicari. Maksudnya mereka itu berangkatnya tidak dari cukup, ya tetap harus dikejar cukup. Tetapi untuk yang lain-lain adalah bagaimana dia bisa mendidik dengan baik dan dia sendiri juga pantas untuk menjadi pendidik yang baik. Kalau saya sebenarnya bisa jadi profesor. Kira-kira gitu. Kalau profesor semua banyak ya berarti kepuasan nggak apa. Kira-kira gitu. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir dari saya, apakah organisasi dalam mencari anggotanya itu harus menentukan nilai dan kepribadian seperti kualifikasi dalam proses rekrutmen itu dan berikan alasannya Pak? Iya. Ya tentu ya, tentu di dalam melakukan rekrutmen kita harus mempunyai kriteria yang jelas. Nah, kriteria yang jelas disesuaikan dengan kondisi kita. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa kondisi kita ini kan kondisi yang baru. Rekrutmennya orang ya harus militan, orang-orang yang mau diajak berjuang. Ya, dalam itu ya. Tetapi tetap fairness kita lakukan, debat-debat. Jadi mereka betul-betul kita adu secara bebas,
secara fair sehingga siapapun yang bagus bisa masuk, supaya nanti di belakangan tidak jadi masalah. Nah, kemudian seleksinya sama, ya, sama bertahap seperti tes intelijensi, atau kemudian tes teknis, kemudian tes terkait dengan psikologis, kemudian terakhir nanti tes komitmen dia untuk bergabung dengan kita dengan perjuangan yang berat dan sebagainya, dan yang terakhir kesehatan. Tadi apa tuh yang terakhir? Alasannya kenapa kok harus ada kayak proses kualifikasi sama waktu rekrutmen? Ya, jadi karena proses rekrutmen itu cost, ada biaya yang harus kita keluarkan. Di samping itu juga time. Iya, butuh waktu juga. Ya, jadi kalau nanti umpamanya mereka di pertengahan jalan nggak cocok, itu hilang waktu kita. Kita harus babak baru lagi, wasting time. Ya. Jadi oleh sebab itu yang paling penting dari yang penting tadi tes wawancara untuk mendapatkan komitmen mereka. Ya. Dengan komitmen yang baik, nah insya Allah kita bisa bekerja sama untuk long term, ya, untuk long term. Tujuan dia tercapai, tujuan kita juga tercapai. Karena organisasi itu tujuannya adalah itu, bersama-sama untuk mencapai tujuan ya, yang lebih besar. Gitu ya. Kalau kecil ya sendiri-sendiri aja. Tapi karena kita mau yang besar, ya harus sama-sama. Gitu. Karena ini tujuannya besar. Karena tujuannya besar, kita juga ikut besar. Gitu. Karena menjaga sesuatu yang besar. Kira-kira gitu. Ya, harus kita lakukan. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya dari saya yakni di dalam organisasi pasti kan ada yang ketua, lalu ada jajaran-jajaran yang bawah juga. Nah, bagaimana Pak Gatot menyikapi persepsi negatif dari para karyawan, Pak? Ya, jadi gini, di dalam suatu kepemimpinan kita harus pertama kita harus membentuk ya, kita kan harus seperti ilmu manajemen pada umumnya harus ada planning memimpin. Jadi maunya konteks ini bahwa itu harus menjadi komitmen antara pendiri dan leader. Nah, setelah ada komitmen itu, baru sang leader itu membuat planning. Katakanlah tahun sekian seperti yang Anda tanyakan tadi, kita harus mempunyai 10 jurusan prodi. Terus harus S2-nya berapa? Terus student body-nya harus berapa? Student body ini mahasiswanya harus berapa? Nah, setelah itu baru planning sudah ada, baru organisasi disusun tadi. Apakah perlu seorang direktur karena politeknik ini dipimpin direktur? Terus perlu wakil direktur karena bidangnya ada 2, bidang teknik dan bidang non teknik. Maka minimum harus ada 2 hadirnya. Mungkin di perkembangan nanti bisa menjadi 3 karena nggak ngangkat lagi ke mahasiswa harus dipisahkan. Nah itu ya. Nah terus setelah itu, setelah tersusun, ini terus disusun ke bawah ya. Departemen, prodi, kemudian penunjang. Jadi pertanyaannya apa? Masalah? Menyikapi persepsi negatif dari karyawan-karyawan. Oke, itu suatu risiko ya, karena bagus pun pikiran semua orang itu tidak sama. Selalu saja ada yang negatif. Kalau diajak maju berubah yang mereka tidak tahu. Sang pemimpin sudah tahu bahwa kita harus ke sana. Tapi mereka apa bisa pertanyaannya gitu kan? Terus apa nyampe? Apa untung saya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Nah, jadi kalau ada hal seperti itu ya memang sebagai pemimpin butuh untuk melakukan komunikasi. Jadi jangan sampai komunikasi itu tersumbat atau terjadi bottleneck. Kadang-kadang organisasi terjadi demo atau permasalahan disebabkan karena miscommunication
itu betul-betul kita hindari ya. Oleh sebab itu begitu ada konsep baru, plan baru disosialisasikan ke bawah. Minta masukan ke bawah. Kalau mereka tidak bisa melaksanakan dengan baik, berarti harus di training, harus dibekali, harus difasilitasi. Suruh perang nggak dipakai senjata, gitu ya. Kan nggak mungkin. Ya mungkin kita nggak tahu bahwa dia perlu senjata, kita berikan senjata, kira-kira begitu. Nah, jadi jangan khawatir, oh semuanya harus terima. Kalau sebagian besar terima itu sudah alhamdulillah. Memang harus begitu, kan gitu. Ada transformasi, ada pemikiran yang berbeda. Dan kadang-kadang pemikiran berbeda, ya. Pemikiran berbeda itu ada bagusnya, karena mungkin dia benar. Kita belum sempat berpikir seperti dia, karena kita pimpinan kadang-kadang nggak ngerti kita di lapangan yang terjadi bagaimana. Jadi oleh sebab itu top down perlu, bottom up juga perlu. Nah, ini perlu alignment itu. Gitu ya Pak. Nah, yang perlu diantisipasi kalau hal itu terjadi, kalau ada something interest. Jadi umpamanya dalam komunitas itu ada satu yang aneh-aneh, yang bikin gara-gara memprovokasi yang lain. Nah itu yang menjadi permasalahan tersendiri. Kalau begitu ya harus diselesaikan yang tadi. Selesaikan apakah di ide atau di apa. Ya. Oke. Lalu di dalam organisasi ini kan dapat diketahui ada konsep motivasi ya Pak. Nah menurut Pak Gatot sendiri penerapan motivasi dalam organisasi itu sangat berpengaruh atau tidak? Ya, jadi sebagai leader salah satu tugasnya adalah menjaga irama organnya itu tetap pada semangat tertentu. Umpamanya dibuat semangatnya itu 70-80 lah. Kalau itu bukan high speed ya. Tapi kalau high speed harus di setel di 90-100. Nah, ini tergantung jenis karakter atau jenis daripada bisnisnya. Ya. Kalau memikir disikat di 90-100 bahaya. Nanti nggak mikir jadinya, gitu kan. Nah, kalau orang kerja di pabrik bisa saja 90-100. Tapi kalau pemikir harus ada space time untuk berpikir. Nah, mungkin dijaga pekerjaan sampai 70, 75, 80 lah paling tinggi. Sisanya itu digunakan untuk mereka tetap belajar, mereka tetap berinovasi, berpikiran. Ya. Nah, bagaimana sang pemimpin menjaga motivasi atau menjaga semangat lah sebetulnya. Motivasi itu hasilnya kan semangat. Menjaga semangatnya ini yang penting. Kadang-kadang ada yang frustasi, kadang-kadang ada yang boring, kadang-kadang oleh sebab itu buat dinamika itu selalu ada dalam sistem itu. Jadi kadang-kadang rapat, kadang-kadang pagi, kadang-kadang siang. Ya, kita rutin rapat jam 10. Ya, tapi suatu saat sang pemimpin ini bikin ya. Oke, kita rapat malam di kafe, pokoknya begitu ya. Just untuk membuat suasana baru dan membuat di kafe itu ternyata nggak enak, gitu. Wamanya begitu ya. Kenapa bising? Oh ya enak berarti di ruang kita. Nah itu kan model lain. Ya. Terus kemudian kadang-kadang kita harus pagi-pagi coba kita lihat pagi-pagi itu bisa nggak mereka ada. Ya. Nah, ini terus kemudian setiap session pertemuan itu diusahakan rapat gitu ada selalu speech gitu ya, speech dari manajemen yang tugasnya untuk apa? Tugasnya untuk menyatukan ini kan cerai-berai, motivasinya disatukan lagi, dikasih tantangan baru, dikasih visi baru, kita harus ke sana, kita ingatkan gitu ya. Bentuk motivasi itu kadang-kadang tidak motivasi yang ayo bareng-bareng, enggak, kadang-kadang diadu. Loh, unitmu itu kok bisa 80, ini 100 ini, gitu kan. Itu kadang-kadang memang dibuat konflik, manajemen konflik, ya manajemen konflik gitu. Tapi sampai batas wajar,
Jangan sampai nggak terkendali konflik ya, tukaran diri di kubu-kubuan kan repot. Nah, gitu ya. Jadi itu sesuatu, memang itu salah satu senjata dari sang pemimpin, motivasi itu. Oh, lere itu kok loyo. Oh, ini kok sholatnya di musola itu gak tertib mana? Besok semuanya wajib lah. Kembali. Nah, seperti itu. Dan bornya kok gini, sekarang warnanya jangan merah-merah terus saja, ganti biru, gitu kan. Pelangnya jangan kecil lagi, bikin gede banget gitu kan. Termasuk ini kita bikin master plan. Kita nanti saya undang orang, saya minta ke sini gratis, teman saya sendiri, ya, itu kan sudah jadi. Nah ini loh anu kita nanti, mimpi kita itu seperti ini. Di belakang itu ada tower nanti ya, tower di atasnya ada simbol proteksi, gitu kan. Nah, di sini ada ruang ini. Kita bawa mimpi itu, meskipun nanti mungkin belum sampai di era saya. Tapi setidaknya bermotivasi. Dia terpikir, oh nanti akan. Ya. Jadi motivasi memang harus selalu ada. Jadi kalau sampai ada yang loyo ya kita harus pompa lagi, angkut. Ya. Bahkan kita pun juga seperti itu. Jangan sampai bangga tidak pompa. Terus mengembali. Sebelum matahari masuk, jangan kalah dengan matahari. Oke. Silakan. Baik, untuk selanjutnya sendiri yakni contoh seperti apa sih Pak kontribusi motivasi dalam membantu kesuksesan suatu organisasi atau perusahaan? Ya, jadi gini, itu akan terasa lagi kalau kita berhadapan dengan sistem yang nggak jelas sistemnya, bukan jelas sistem. Ya karena kita baru berangkat, belum jelas. Maka bagaimana seperti ya serba kurang lah yang kita miliki. Kita itu seharusnya 20%. Sekarang dosennya 20. Ya. Umpamanya pembelajaran ini jalan aja, wah itu sudah bagus. Sudah berarti motivasinya tinggi. Ya. Kerjaan orang 20 ditangani oleh orang 12 gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita ngajar, tapi kita harus jalan. Nah, itu salah satu wujud. Terus bagaimana pertumbuhan. Nah, bagaimana tahun ini kita harus grup berapa? 200%. Oke? Nah, kalau itu 200% berhasil, berarti motivasi kita berhasil. Ya, ini karena untuk nanti dia jalan. Oke. Gimana tadi? Sudah cukup ya? Ya, jadi gitu ya. Nanti untuk Anda sendiri juga begitu. Ya. Kadang-kadang kita harus memaksakan diri dan memaksakan diri ya, menantang diri kita. Gitu. Masa aku malas-malas kayak gini. Dunia berputar dan lebih kencang lagi. Berputar. Itu. Dan pemimpin harus mempunyai motivasi yang lebih dari yang lain. Gitu. Kalau enggak mungkin dia bisa memimpin yang lain. Oke. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya dari saya yakni menurut Pak Gatot seberapa besarkah pengaruh friendship atau fellowship dalam sebuah organisasi seperti hubungan pertemanan dalam jajaran perusahaan atau hubungan keluarga dalam apa Pak seperti organisasi itu dapat membuat kesenjangan nggak sih Pak menurut Pak Gatot? Ya, kalau kekeluargaan ini suatu permasalahan tersendiri. Kalau orientasinya orientasi keluarga, ya, rasanya tidak akan pas kalau kita terapkan di dalam industri. Tetapi kalau itu friendship, ya, friendship itu biasanya lebih bagus. Friendship dalam konteks kolegial, ya, maksudnya pertemanan untuk menuju sesuatu yang baik. Ya. Mustahil Anda bisa sukses kalau Anda tidak mempunyai teman-teman yang membantu. Loh, ada bawahan belum tentu teman Anda.
kita harus punya teman-teman yang searah di dalam organisasi, dan itu perlu kita bentuk jejaring meskipun Anda di dalam organisasi yang jelas itu kan sama, tetapi tetap Anda perlu teman yang akrab dengan Anda di dalam menyukseskan tugas positive thinking. Kalau gitu, kalau kita membuat blocking tersendiri, tidak begitu, gitu ya. Tetapi kan Anda harus punya orang yang dipercaya. Karena kalau nanti kadung tak percaya nggak jalan, kan Anda celaka, gitu kan. Nah, terus bagaimana dengan yang lain? Tetap ya, profesional tetap kita jalankan, tapi pada batas-batas tertentu kita perlu komunikasi intensif dengan beberapa orang. Itu yang harus kita jalankan juga. Umpamanya Anda mempunyai target proposal, harus membuat pekerjaan ini selesai dalam waktu 1 minggu. 1 minggu bisa dijalankan kalau Anda pulang kira-kira jam 11, jam 12. Mungkin beberapa orang, ngapain lembur, saya jam 5 harus pulang dan sebagainya, habis kita. Tapi kalau kita masih punya friendship, kenapa dia mau bantu kita? Karena dia juga berharap suatu saat dibantu oleh kita. Take and give-nya itu nggak ada masalah. Itu bedanya tadi, gitu ya. Jadi kalau itu terkait dengan family, quote and quote, ya, kita harus bisa memisahkan. Tapi kalau pertemanan dalam konteks positif itu bagus. Tapi kalau Anda pertemanan, Anda membentuk klan, nggak salah. Jadi yang ada adalah ketika kita membutuhkan kekuatan yang super ekstra, itu kita punya teman-teman pendamping. Itu sang pemimpin mesti begitu. Tapi kalau yang normatif, ya nggak apa-apa, diberlakukan sama, sehingga semuanya itu nggak merasa. Ya. Kecuali, jadi memang lah, karena dia begitu caranya, aku angkat tangan, gitu kan gitu. Ini yang lain angkat tangan. Tapi kalau temannya itu memang ya, mungkin ini angkat tangan ketika bantu itu, tapi suatu saat dia dapat, ya dia punya teman lagi yang lain. Tidak apa-apa, selama tidak di cross ya, atau negatif lah di dalam berpikir, gitu ya. Itu saja. Ini tip untuk Anda juga nanti dalam dunia. Oke. Selanjutnya mungkin dari saya Pak, dari Pak memahami tim kerja, dari seorang pemimpin, apakah pemimpin ini harus memastikan Pak bahwa gini aja Pak, sederhananya bagaimana pemimpin ini bentuk kepeduliannya seperti apa Pak yang perlu diberikan kepada bawahannya gitu Pak, agar kinerjanya ini tetap terjaga. Ya, jadi gini, seorang pemimpin yang baik itu memahami semua anak buah. Anak buah yang gimana? Masuk 3.000? Ya enggak, berjenjang gitu ya. Kalau saya mimpin ya paling tidak saya harus tahu yang lapis 1 dan lapis 2 gitu. Kenapa kok lapis 1, lapis 2? Kalau lapis 1-nya nggak ada, saya bisa ke lapis 2 gitu. Nah itu yang perlu. Nah, terus langkah pertama yang harus Anda lakukan di dalam organisasi itu Anda lakukan konsolidasi dulu dengan ring 1 tadi, lapis 1 tadi, dan juga lapis 2. Tapi pertama lapis 1 dulu, memahami siapa Anda. Tapi Anda juga memahami si ini pinter apa, ini pinter apa, ini pinter apa, itu pinter apa. Kelemahannya ini apa, kelemahannya ini. Oh ini bagus pekerjaannya, tak bilang. Gitu. Tapi ini cepat, tak terus kamu, gitu kan, gitu. Ya, kalau ini, wah dia akan tanggung jawab. Pokoknya kapanpun dia oke. Nah, kalau sih, itu ahli hukum, makanya begitu kan. Kita tahu persis sehingga kita nanti placement job itu pas. Tugas-tugasnya seperti itu, sehingga terus kemudian jangan pernah melepas penuh. Lu kan katanya percaya Pak, iya tapi anak buah kita itu loh perlu kita sampah, bukan dikontrol, siapa?
Jadi saya belajar dari istrinya seorang kolonel. Dia dididik. Pertama yang dia lakukan itu adalah menyapa sebagai pemimpin. Oh begitu ternyata. Menyapa. Karena nggak mungkin anak buah itu nyapa Anda. Kalau anak buah Anda nyapa ke Anda, itu berarti hormat. Tapi kalau sang pemimpin itu menyapa anak buahnya, itu kasih sayang, diperhatikan, beda. Nah, itu yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin, gitu ya. Sambil ya nanti pekerjaanmu gimana, sampai di mana, ada masalah nggak? Keluargamu gimana, gitu ya. Terus, oh iya Pak, aku semari Pak, kalau bisa, nah kelihatan ya, karena dia speak up. Ya. Speednya itu tinggi sehingga wis mari ayo cepet mari. Lah kene kurang kerja, harus tambah kerjaan seperti itu. Tapi nek kono tambah iya Pak Rom kan mari Pak. Bener dia. Oh iya semangat gitu kan. Semangat ngomong semangat terus. Nah, itu. Karena dia nungguin gak mari gitu lah, seperti itu kira-kira. Jadi kita harus tahu persis. Terus ada take time. Take time-nya itu dicoba. Makanya dia dikasih waktu seminggu. Dan seminggu gak mari, kudu diintervensi. Yang tadi, yang friendship tadi, suruh masuk dia ganja. Supaya secara body gak ada masalah. Padahal sebetulnya ada masalah, tapi nah, gitu ya. Jadi sang pemimpin tidak hanya nyuruh gitu, enggak. Ada kalanya kita dulu kan ngobrol bareng apa pikiran, mungkin ada sesuatu yang bisa dioptimalkan. Selanjutnya di bagian komunikasi, Pak. Jadi menurut Pak ini alur komunikasi yang gimana, Pak? Yang paling efektif, apa dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Ini apakah harus ada ini, Pak? Dua-duanya ini harus jalan atau gimana ya? Ya, jadi teori kepemimpinan itu berjenjang. Jadi komunikasi itu sang leader mestinya itu akan membawa ke arah tujuannya atau visioner. Sang leader harus visioner. Jadi kalau dibiarkan ke bawah ya aku melangkahi ini toh. Tapi kalau sang pemimpin maunya melompat. Ya. Oleh sebab itu mesti didrive dari sang pemimpin. Namun kita harus memahami kapasitas yang dimiliki oleh bawahan kita, sehingga yang kita suruhkan itu jalan. Bapak itu nyuruh speed 100, mengarek-arek itu servisnya 6 gitu ya. Terus kalau gitu gimana Pak? Ya itu ibarat baris. Anda pernah baris kok enggak? Coba saya tanya, pemimpin baris di mana? Depan. Pemimpin pojok kanan. Ya terus? Pojok kanan, ini di depan, terus gimana? Yang mengawali. Yang mengawal itu nanti pemimpin di mana? Di depan. Kalau Anda perhatikan baris itu, pemimpin itu kadang di belakang, kadang kiri, kadang kanan, kadang di tengah-tengah, kadang di depan. Gitu ya. Karena apa? Yang benar itu harus begitu. Ini ngarep terus sing biasanya ciri-ciri yang buri tuh. Terus kalau pelanggar yang buri itu enggak, harus pelan-pelan ngarep pelan perhatikan gitu. Nah itu namanya sang pemimpin. Jadi dia harus memahami. Jadi ketika kita memberikan direction, kita pergi ke sana. Nah, itu bisa saja pasukannya itu bagus, gak sampai. Tapi ada yang pasukannya biasa-biasa saja sampai. Kenapa? Jadi kalau Anda pernah naik sepeda, jadi saya dari sini ke Tuban ke Rembang, gak masalah. Tapi saya dari sini ke Mojokerto yang jaraknya mungkin hanya 60 km, gak sampai. Karena sang pemimpinnya, waktu ke Rembang itu pasukan saya, sehingga pasukan itu jaga irama supaya pasukan itu tetap dalam barisan. Sing banter mundur, sing guri rada cepat. Ketika ke Mojokerto, kita ikut rombongannya Kodam. Waduh, buat banter-banteran. Begitu banter-banteran,
sampai separuh wis kronger. Nah itu tadi ya. Jadi kita harus menjaga irama tadi. Banter di awal bisa saja nggak sampai. Tapi kalau kita tahan, wis, ayo bareng-bareng. Malah mungkin sampai meskipun terlambat, tapi sampai. Kalau yang tadi itu nggak sampai, kronger soalnya negara. Gitu ya. Jadi makanya top down, arahan-arahan yang pertama. Ya. Setelah itu dilihat arahannya itu termakan dengan baik oleh orang-orang itu apa tidak. Kalau enggak, kita nggak bisa makan kan gitu. Enggak, maksudnya makan itu kudune 5 menit, ini sak jam mari gitu. Lambene itu ciri-ciri makannya. Ya. Terpaksa lah kita mundur kan, enggak favoris. Lebih baik daripada nggak nyampe. Itu yang perlu ya sebagai seorang pemimpin tadi. Eling-eling kalau Anda yang pemimpin, ya kadang di depan, kadang di tengah. Harus ingat kan? Pernah kan Anda melihat kepemimpinan barisan itu ada di tengah barisan, kadang di kiri, kadang-kadang. Nah itulah sebetulnya pemimpinan. Sehingga betul-betul kapal ini atau pasukan ini berjalan bagus. Oke. Ini selanjutnya berhubungan dengan Pak di bab kepemimpinan. Jadi apakah kepemimpinan tadi itu menurut dari ceritanya Pak Hatta tadi, apakah itu harus dilakukan secara situasional? Pak? Jadi pemimpin itu bisa mengadaptasikan gaya kepemimpinan yang lain-lain, Pak. Apa cuma pemimpin yang bagus itu cuma ini ada satu cara kepemimpinan dulu, satu model atau berbagai-bagai model? Jadi gini, kepemimpinan yang benar itu dia harus menguasai semua gaya kepemimpinan. Gitu. Yang jelas yang pertama dia harus mempunyai leadership. Gitu. Baru nanti style leadershipnya belakangan. Kalau dia nggak mempunyai leadership, nyuruh aja nggak berani dia. Gitu Mbak. Ya. Jadi nanti ada kalanya yang entek. Ya, ada kalanya begini, ya, umpamanya contohnya. Jadi jenjang kepemimpinan yang tadi nyambungin tadi, kalau Anda orang gak berpendidikan, gitu ya, nyuruhnya gimana? Duduk-duduk aja, gitu. Disuruh kerja, ditinggal duduk lagi. Terus apa yang dia bilang? Kamu kalau nggak kerja nggak bayar. Kamu nggak bayar, kalau nggak kerja saya cambuk kamu, gitu kan? Tapi level lebih tinggi. Ya, kamu kerja ya setuju loh ya, kamu setuju. Nah, gak perlu ngomong kasar-kasar. Nanti level berikutnya ke atas itu sudah gimana anunya apa? Anda bekerja sesuai dengan itu kapan marine, ya. Aku mengerti marine kapan, ya. Dah, jenjang lebih tinggi lagi. Jenjang yang lebih tinggi, ya apa enak itu? Karena wis podo-podo ngerti nih bahasanya. Oh enak. Kita anu ya, ikut tender ya. Udah ngomong ikut ya, oke. Besok sudah lengkap itu jadi proposal. Padahal mau ngomong ikut ya, iya ya Pak, kita laksanakan. Nah kan ini level tinggi, pemimpin yang sudah komitmennya tingkat tinggi, sudah pokoknya negara karo negara. Begitu presiden ngomong, ya besok sudah jalan itu bangun pabrik sini, bangun pabrik di sana. Tapi nek sing ngisor mau gak dicambuk, gak jalan, gak kasih ancaman juga gak ngaku, gak dibayar juga gak berangkat. Padahal sing dhuwur mau urung karuan dibayar itu. Maksudnya tender kalah gak tau apa-apa kan gitu kan. Tapi dia mengeluarkan uang dulu malahan gitu kan. Ya, bawa, jangankan mengeluarkan. Nek perlu bayar sih lagi kalah poni gitu kan. Nah itu style kepemimpinan yang berbeda-beda. Ada katanya hal yang tadi apa? Simbawa tadi. Simbawa itu otoriter. Gitu kan. So, harus kamu, enggak ada. Nanti demokratis yang di tengah. Ya apa enak ini gitu kan. Nah, ya kalau yang di atas itu sudah transformasi. Transformasi itu, kemungkinan transformasi itu bisa letak kader. Jadi ini bisa ngerti awakmu ya apa sing tak karep ini bisa ngerti dia kan. Tahu juga kelakuan ide gitu. Jadi sudah sepertinya ini yang penerus. Kalau transformasi ini disiapkan untuk meneruskan yang bahkan ini kan melebihi targetnya. Jadi
Jangan kaget kalau yang transformasional kasih kerjaan belum selesai, kasih kerjaan belum selesai, dia masih juga mampu kasih lagi, pokoknya sampai dia muntah. Karena calon ini tadi, calon pemimpin tadi. Nah, gitu ya. Makanya kombinasi bisa saja pertemanan juga, dolanan rono ini, bakal kerja, gitu ya. Jadi kerjaan kafe, kamu gini tadi. Ya, jadi terus kapan dipakainya? Ya tadi yang disebut situasional tadi, situasional. Nah ini darurat perang. Kalau darurat perang, strukturnya harus komando. Ya, iya atau tidak, dijalankan atau berhenti, itu wis gak. Nek berhenti ya. Nek jalan ya harus jalan. Tembak ya tembak kok. Namanya seluruh komando. Itu di pabrik juga begitu. Kalau tidak ada komando dari pusat untuk jalankan, tidak boleh dijalankan. Kalau dijalankan bisa saja temannya yang mati, gitu ya, karena kondisi kritis. Oke, itu ya. Selanjutnya ini Pak, bahas masalah kekuasaan dan juga cara politis. Apakah pemimpin ini seberpengaruh Pak, power dari seorang pemimpin? Apakah perlu seorang pemimpin itu mempunyai power yang digunakan untuk mereka itu disegani oleh bawahan? Ya, nanti Anda kalau bicara power and politik, gitu ya, power and politik itu sebetulnya dalam dunia, saya kira awak mulu bisa ngajak teman mulu bisa nyuruh awak, gitu. Padahal gue gak bayar, ini juga bayar, ya. Nah itu kalau ditanya apa yang membuat itu sebetulnya power. Nah, power itu sumbernya ada dua, power informal leader yang mempunyai power dan formal leader. Formal leader itu apa? Yang Anda dikasih ini kamu, aku loh pemimpin ini, anak pemimpin. Tapi kalau informal leader enggak. Hormat komandan, padahal bukan komandan ini, gitu ya. Bisa aku ngomong manut deh, nah, itu informal leader. Yang lebih cenderung ke arah politik itu sebutnya informal leader. Bahkan kadang ini kepala di sini. Tapi dia ingin aku anak buah, terus ngomong Pak Gatot, bilang ngomong Pak Gatot, karena pengaruhnya lebih kuat dia daripada sang pemimpin yang formal yang dapat SK, gitu. Jadi ada yang informal leader. Nah, pengen dulu informal leader itu ketua senat, ketua himpunan yang dipilih oleh anggotanya. Karena bukan dibayar dari opo, podo seangkatan ini, tapi dia bisa memimpin. Kalau di masyarakat kan, oh dia senior kita, ya iso. Dia bos kita, itu bukan leader sebenarnya. Tapi kalau leader sebenarnya lah kayak gini loh. Aku bisa ngomong seumur, lebih tua, itu bisa takut. Pak Karno presiden itu 1,5 jam itu bisa memerintahkan orang. Baca dia sopo-sopo itu gimana cara. Nah itu ya. Nah mengenai politik dimanapun selalu ada. Jadi Anda ya tingkatnya saja bagaimana di wilayah tersebut. Maksudnya politik bagaimana? Mungkin ngajak jangan itu lebih disegani. Oke, nek sing ngajak kuwi belum deh. Jadi, itu jadi politik itu. Contoh ini, dia gak udah, gak mau sing ngajani. Nah, jangan. Ya, itu jadi politik seperti itu. Gitu. Sederhana tapi sebetulnya politik. Gitu. Nah, gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak dalam penanganan konflik di dalam internal perusahaan atau organisasi? Apakah cara negosiasi itu perlu atau harus? Iya, jadi konflik tentu ditangani dengan secara manajemen konflik. Manajemen konflik itu penyelesaiannya ya pakai 5 item penyelesaian konflik. Apa ya sih?
salahmu sing wawancara aku. Ternyata Ya. begini. Jadi ada yang diselesaikan dengan head to head. Wih, ini perang aja. Maksudnya perang itu karena memang nggak bisa diselesaikan secara ngomong-ngomong. Kenapa ngomong-ngomong? Karena aspek legal. Umpamanya tanah, gitu ya. Dia ngeklaim tanahnya dia, ini tanah kita, ya nggak bisa selesai. Ya ini harus pengadilan hukum. Itu kalau aspek legal. Tapi ada juga yang kita absorb. Wis, Allah, kita maklumi aja dia. Karena biasanya yang ini pengaruhnya kecil. Dilayani juga nggak apa-apa, nggak pengaruhi terhadap organisasi secara besar. Nah, ada yang solutif, gitu ya. Solutif itu artinya bagaimana kita selesaikan masalah ini. Misalnya gitu ya, bersama kita menyelesaikan. Kon ono masalah, gitu ya. Kita selesaikan, mencari jalan yang terbaik untuk keduanya. Ya. Atau win-lose. Win-lose itu wis sudah jelas ini. Kamu lu salah macam-macam, wis gak iso wis. Ya itu. Ya. Atau ada cara yang lain, win-win yang tadi solutif tadi, win-win. Ada cara yang lain pembiaran. Wis jarno, mulak menengah itu. Masuk gitu, lo dulu teori namanya avoider. Ya, avoid maksudnya wis dijarno saja. Karena apa? Kadang-kadang kondisi saat itu dia masih emosional, dia terbawa suasana yang itu sehingga dia tapi dibiarkan dengan berjalannya waktu insya Allah biasa. Karena kalau untuk konflik kan betul pada saat itu bisa fatal. Fatal bukan karena jadi masalahnya wong loro gini kan, begeran, ini melayani, kudu beger melayani, tapi kan beritanya jadi kemana-mana, berdampak kepada sistem secara luas. Wis saiki wis kasar semua. Ini gunung, gunung. Tapi kan yang lain nggak ada kan, nggak ada masalah dia. Yang lain, nah, sesuai kayak sadar, gitu ya. Nah, itu. Nah, itu semuanya dipraktekkan dalam kehidupan berorganisasi. Nah, seperti di sini saya punya wadir, satunya latar belakangnya industri, apa saya sama dengan saya. Satunya pendidikan. Pendidikan ini sama industri kadang-kadang konflik, cara berpikir berbeda, satu industri, satu pendidikan gitu. Yang ini namanya praktis, yang terselesai, yang pendidikan ini ngitung dulu lah, mari gitu kan ya. Ya sudah, kalau itu prinsip harus didudukkan. Tapi kalau nggak prinsip ya biarlah jalan terus, atau nggak terlalu banyak. Itu Mas ya. Jadi yang manajemen konflik sampai batas tertentu tadi saya ceritakan. Ya kadang-kadang di rapat sini kita adu, enggak kamu sendiri yang belum selesai. Ini belum selesai kabeh. Enggak kerja dengan baik gitu berarti. Harus guyu-guyu ngono tapi ojo terlalu serius. Nek serius wis anu deh. Ya, bully nanti. Kayak bully. Tapi kan harus memotivasi. Jadi kalau dengan bully, terus caranya wis mari pressure, nanti di akhir harus ditutup smooth. Uangnya ya, terima kasih ya. Dan saya mohon maaf ya, ini hanya untuk kita semuanya. Ini untuk supaya kita bangkit. Saya mohon maaf. Jadi di cover smoothing, soft landing. Tapi tekanan itu perlu, Nggak ditekan nanti nggak cross. Oke, ya Mas. Selanjutnya, apakah budaya organisasi itu selalu ada? Bagaimana hubungan antara budaya organisasi dengan kinerja? Ya, budaya organisasi juga budaya organisasi. Jadi kalau suatu organisasi di awal tadi yang saya sebutkan konsolidasi itu nanti kelanjutannya menjadi suatu budaya yang tercipta. Jadi umpamanya ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu. Oke, umpamanya kita akui semuanya. Jadi nanti pas ini hari raya kita mengucapkan, hari ini raya mengucapkan. Nah kalau agama Nekodo kan nggak ada itu.
gitu ya, umpamanya kayak gitu. Jadi budaya organisasi itu terbentuk ya, terbentuk situasional yang kita ciptakan pada saat konsolidasi untuk kita jadikan budaya bersama. Umpamanya kita gimana ya, mengucapkan ulang tahun, nah ucapkan ulang tahun, saling mengucapkan ulang tahun, memotivasi, atau merayakan ulang tahun dan sebagainya, itu salah satu bentuk budaya. Tetapi yang paling penting itu anunya saja, sayap-sayapnya saja, tetapi core-nya, intinya adalah bagaimana budaya itu di dalamnya, rohnya itu ada karakter atau value daripada organisasi itu sendiri. Kalau sekarang Anda tahu Semen Indonesia BUMN apa? Ya itu rohnya, value-nya itu rohnya. Jadi ini yang harus menjadi semangat kita untuk sukses di bisnis kita. Ya. Ya. Kenapa? Kalau nanti tidak tergambar pointernya, itu akan beladrah ya, maksudnya dan kemana-mana gitu ya. Tapi kalau sudah A sampai K yang terakhir, ya sudah itu aja. Nah ini sama, ini sama, ini sama. Jadi enggak benturan. Jadi nanti arahnya itu dengan Pancasila, ya Pancasila KB. Ya, ngerti Pancasilanya itu. Terus kemudian rukun iman, rukun Islam, ya sudah itu pakai KB, jadi rukun Islam KB. Nah, oke, itu ya. Apakah organisasi itu tidak mengalami perubahan dari setiap perubahan? Apakah perubahan itu membuat organisasi merintis kembali? Ya, jadi gini, nanti jawaban saya lebih lengkap dari pertanyaan. Jadi itu nanti konsepnya kan manajemen perubahan. Ya. Konsep jadi manajemen perubahan yang tadi sebetulnya harus lebih baik, harus lebih baik, harus lebih baik. Nggak ada lebih baik itu kalau nggak ada perubahan. Kan gitu. Dari sini menuju ke sini ya harus ada perubahan. Kenapa kok harus perubahan? Kok nggak ditambah saja? Kemampuan kita terbatas. Kalau kita nambah-nambah costly, kan gitu. Lebih baik kita lakukan perubahan, improvement, penambahan, sebagainya. Ya. Jadi manajemen perubahan. Jadi kalau kita bicara korporasi itu seperti halnya Anda belajar biologi. Organisasi itu hidup, ya, itu harus mengalami dua hal. Hidup itu apa cirinya? Masih ingat? Bergerak, ya, bergerak berarti jalan. Terus satu lagi, berkembang biak atau tumbuh, berkembang. Jadi hidup. Jadi yang jalan, makan, iya. Tapi tambah besar, iya. Kalau kita tambah tua, besar kan enggak lagi, ini tambah tua. Ya, tambah tua itu juga perkembangan. Organisasi sama. Ya. Organisasi juga begitu, yang jalan harus jalan. Tapi nambah pabrik sana. Nambah pabrik sana juga harus jalan. Yang pabriknya di Tuban ada, tapi harus bangun di Rembang, mungkin nanti di mana. Jadi itu, jadi perubahan itu harus diciptakan sebagai manajemen. Karena tanpa perubahan berarti tidak hidup. Kalau tidak hidup berarti ya mati. Maksudnya menjelang kematian, tidak sosok, gitu kan. Nah, stuck, nggak ada istilah stuck. Stuck for the short time stuck, but in the long time the decline and die. Oke. Baik Pak, ini untuk pertanyaan terakhir, bagaimana menurut Bapak cara yang efisien dalam mengelola stres anggota? Stres? Kok awam kok ya stres mau? Milih pertanyaan mau pada nih. Jadi bagaimana mengelola stres? Nah, ini pertanyaan senangnya. Ya, jadi gini. Ya kita harus memahami anggota itu dengan baik. Siapa itu dengan baik. Memahami kelompok itu dengan baik. Memahami company itu dengan baik. Terus salah satunya untuk
menjaga supaya nggak stres. Ya. Untuk menjaga tidak stres, yang kita lakukan adalah orang stres itu sebetulnya apa sih? Apa sebetulnya orang stres? Karena kejenuhan aja. kejenuhan. Terus ada masalah-masalah Ada lain. masalah yang menekan orang gitu Pak. Iya, terus apa bahasamu? Pada, pada Iya. jenengmu sih pada. Iya. Iya. Kalau stres itu kayak udah nggak bisa berpikir gitu Pak. Pikirannya udah stay. Itu dampaknya, karena sebetulnya stres itu apa? Terlalu banyak berpikir. Terlalu banyak berpikir, berpikir ngawur ya, apa terlalu banyak berpikir. Jadi stres itu bebannya lebih berat dari yang dia mampu, sing mau. Akhirnya gak bisa mikir. Iya. Jadi bebannya itu terlalu berat dibanding yang dia mampu. Itu pokok permasalahannya ada di situ. Nah terus gimana caranya? Ya makanya itu tadi salah satu pemimpin itu yang tadi saya ceritakan ini cepat speednya, gak apa-apa mau keilut sama TE, bahasa sama TE, gitu ya. Tapi nih kono gak ngaku, gitu ya. Loh mau lupa nih, stres deh, gitu ya. Jadi kita harus tahu siapa. Tapi waktu tes dulu hampir sama. Nah berarti salah satu stres itu adalah dilatih. Awakmu jane itu iso tapi gak pernah latihan. Iki sing gak iso numpak sepeda motor so. Bisa semua. Bisa semuanya. Nah, itu anak saya yang kecil gak bisa naik sepeda motor cewek. Lalu dikasih wes gaun numpak sepeda motor stres ya. Gitu kan? Karena nggak bisa, gitu, nggak pernah berlatih untuk itu. Nah, terus bagaimana? Ya salah satunya dilatih, ditambah knowledge-nya, pengetahuannya. Seperti Anda sekarang ini, kalau nanti menjadi pemimpin dari perusahaan, Anda siap. Tapi cobalah Anda lulusan SMP, kawan, nggak punya. Nah, di situ. Jadi ketika Anda menghadapi stresnya anggota, ya jangan nunggu menghadapi stres. Dari awal tadi, yang baris tadi itu sebetulnya sudah ngomong masalah stres itu. Anda sing buri lu langkai cili-cili kok, wencot ae buanter-banteran. Awal-awal sih melayu untuk ngejar yang depan kan. Ya belakang-belakang kono mlaku kene melayu ya klenger yang bapak kan. Harus di Jadi contohnya ketika saya speed di Padang, itu speed saya itu bisa 150, 200, 250, 300% dari kemampuan yang tadi. Lu udah berkoni gak Dewi, ini Dewi ya gak bisa 300. Tapi begitu masuk ke NASA, tak coba 100, gak ngangkat. Coba 90, gak ngangkat. Akhirnya mengangkatnya itu berapa? 60. Apa gak stres? Stres aku lah. Biasanya Melayu 300, ini Melayu ini 60. Kapan kemudian ini? Tapi itu pasukan kita, gitu kan? Ya kita terpaksa sebagai pemimpin harus gitu kan? Karena ini ya pokoknya harus maju, gitu. Bergerak maju sesuai kemampuan kita. Nah karena saya disuruh memimpin seperti itu. Nah nek aku Melayu dengan pedot itu maksudnya nggak terhubung lagi, kita sudah Melayu dan kono nih gini, wah mutok sampai dino kan ya, ini kawan Melayu, gak Melayu, apa ini, nah, kan gitu ya, itu udah kalanya kita harus menyerah untuk membawa yang lebih besar. Ya, jadi begitu ya, jangan nunggu stres dulu. Ya, nunggu stres, wah ganti wong stres gitu. Jadi dari awal sudah harus dipetakan kemampuan preventif. Jadi kita harus petakan sopo arek iki, sopo arek iku, itu bisa dilut apa, bisa dilut apa. Ya. Berarti santai, stres ya Pak. Jawab terakhir Pak. Oh, terakhir stres, gak enak. Terus jadi stres. Pertanyaan terakhir ini gimana gajinya supaya tinggi? Gitu. Oh, motivasi, tutupi stres. Saya babnya Pak. Mungkin
organisasi dari mahasiswa ini kan akan dihadapkan pada mereka akan bergabung di organisasi pada mereka setelah perkuliahan gitu kan. Jadi mungkin apakah di mahasiswa ini pembekalan organisasinya sudah cukup atau masih kurang gitu Pak? Dan mungkin dari pendapat Bapak solusinya gimana? Ya, jadi secara overall, jadi perilaku organisasi ini apa sih Dani? Itu yang perlu kita tahu. Dan membentuk diri kita menjadi orang yang baik. Kalau di perusahaan, ya menjadi karyawan yang baik. Nah, karyawan yang baik itu karyawan yang tahu membaca situasi. Gitu. Membaca situasi itu bagaimana yang paling optimal untuk kita. Kadang kita diam aja. Suatu saat kita kelompoknya besar, terus 9. Tidak boleh ada ketuanya, tapi harus menyukseskan, membuat proposal semacam itu. Terus saya bikin konsep coret-coretan. Sudah selesai, sudah ngomong banyak. Gimana kalau kita buat seperti ini? Konsepnya gini. Oke, setuju. Dia nambah ekornya, kepalanya, nah, apa artinya kita? Ya, jadi kalau Anda ini yang perlu itu proses pembelajaran yang Anda lakukan selama di kampus ini, mendidik Anda untuk menjadi orang profesional di bidang itu. Minimal yang harus Anda kuasai itu pandai iso sih. Kalau ngajak pandai itu ya bicara ayu pandai itu supaya ketuaan. Ya, cara personal approach ya, namanya itu. Nah, aku bantu Panda waktu dia kesulitan. Suatu saat, bantu aku. Oh, oke, siap. Karena merasa dibantu sama teman. Sama Mbak, bisa. Bisa itu nanti dulu bani bombos aku sih dorong sampai ke sana sampai pokoknya Anda bisa minta. Oh iya ya Panda. Kamu masa bos satu ini? Rizal, bisa pernah ngutang, semangan. Terus kalau usah ngutang kita bayar ya yang ngono. Nah, suatu saat itu, bantu aku bohong. Wih, siap, ngono. Nah ini. Nah, itu model perilaku yang kita pahami. Kalau bisa Anda ngutangin orang, karena saat Anda mau memimpin maka dia gampang dalam memimpin. Nah, konsepnya ngutangin orang Pak, bukan. Berbuatlah baik sebanyak-banyaknya. Salah satu ya. Dosen maunya itu hari apa itu? Ini orang didik ya dikenal enggak? Wah enggak lagi. Terus ya boh. Ini kurangnya aja nih kis, coret aja sih. Jadi ya lumayan itu, tapi gak usah bulan ke atas, bulan ke bawah. Sementara yang tadi bulan ke atas. Nah itu salah satu ya. Jadi sing penting ketika salah satu yang akan Anda miliki pada saat Anda bekerja itu karena Anda itu paham teman-teman. Begitu nanti masuk kerja, Anda paham, gampang memahami. Karena biasa baca orang teman-teman kita. Waktu kerja juga begitu. Ngajak ini mau ini halus, mau itu halus. Nah ini jaju-jajuan. Bisa ya? Oh iya, kalau bisa jaju-jajuan. Masa mau lupa orang? Ya enggak gitu. Tapi kan ada itu. Masa nanti ini jangan ngono. Nek sopan-sopan sekali 16 Dan ini ngomong ini. Lu kok berubah ngono? Biasanya ngono. Ya itu style. Dan itu sangat penting. Karena dengan begitu Wanda, nek Pak itu seneng deh. Nek digawani opo-opo, seneng deh. Wah, jadi power Wanda. Itu kan gitu. Makanya gitu ya ini macam. Tapi
pasti itu sing gagal apa? Sing sering gagal. Nah, kalau tadi trik bagus. Trik jeleknya itu, wong sing gak pernah peduli. Nah, itu yang kerjaan banget. Karena apa? Mau membuat peduli orang gak iso deh. Wong dia gak biasa peduli. Tapi wong sing pedulian orang, gitu ya. Itu biasanya gampang memimpin. Tapi ono lemah. Jadi wong nek wis nyenengne wong, lali tujuannya. Maksudnya itu kita bikin ya kok dia oh dia seneng karo aku. Iya tapi aku lah bocah neng ndi. Nah, pemimpin harus punya yang tadi, tapi pemimpin juga harus kekeh. Iki mau tak kok mrono. Jadi nek dhek api-api yo api-api, tapi nek ngajak dolen tong terus gak ono tujuane yo gak. Ini duit, tapi sesuk yo ngaji, sesuk yo boleh duit, sesuk yo jadi pejabat. Nah, jadi tujuan utamanya juga. Meskipun yang gue cerita kayak kuliah. Oke, mungkin berikut teman-teman hasil dari wawancara kita pada Pak Gatot sebagai direktur dari koleksi ya Pak. Oke. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak. Mohon maaf apabila ada teman-teman yang menyampaikan pertanyaan atau pendapat tadi ada kesalahan. Oke, saya juga gitu ya.